Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di waktu dan tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita pengikutnya insya Allah mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Melanjutkan agenda Ramadan kita di malam 29 dilanjutkan dengan kajian iktikaf bersama Ustadz Ahmad Zarkasi Alsi yang malam ini insya Allah akan bertema meraih berkah dengan zakat. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan Qiyamul Lail sekitar jam 2:30 dengan Ustadz Mufti Syafi'i Alsi. Mungkin untuk membersihkan waktu Pak Ustadz bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah, alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita sampai pada malam Ramadan yang ke 29 ya. Mudah-mudahan Lailatul Qadar kagak keder. Soalnya malam ganjilnya 2 kali nih gitu kan. Ini kata kita 29, yang lain bilangnya 30. Ini dia. Kemarin kita bilangnya 28 tuh, orang lain bilangnya 29 gitu. Kalau bedanya di awal tuh repotnya begitu tuh. Lailatul Qadarnya kita bingung untuk ganjilnya, hitungan ganjil siapa nih gitu. Gini ya. Makanya besok-besok kita minta contekan aja. Tuh malam Lailatul Qadar malaikatnya yang jaga malaikat NU apa Muhammadiyah tuh. Iya biar dapat contekan kan enak gitu. Soalnya bedanya dia. Tapi enakan beda di awal ya. Daripada lebarannya beda. Kalau lebarannya beda tuh ntar kayak tahun kemarin tuh. Orang hari Jumat udah kagak puasa tapi sholat idnya hari Sabtu. Lu ngatur-ngatur syariat sendiri tuh begitu tuh. Jumat udah kagak puasa. Sebenarnya kalau dia kagak puasa hari Jumat, urusan udah beres sudah. Beres sudah urusan, nggak ada apa-apa lagi. Lah kan sholat Idul Fitri mah sunnah hukumnya. Puasa udah kagak hari Jumat, hari Sabtu dia ikut sholatin gitu. Malaikat bingung juga nyatetnya. Gua kata ibadah nih orang salah. Gitu. Jadi enak. Beda ya kalau kudu beda begitu ya. Kalau kudu beda enakan bedanya awal daripada bedanya akhir. Jadi kalau lebarannya enakan sama. Soal kalau beda lebarannya tuh bukan cuman soal kayak tadi tuh. Puasanya udah beres, sholat idnya ikut siapa. Kalau lebaran beda juga kadang tuh mertua sama menantu pada ribut gitu. Menantunya udah duluan lebaran. Mertuanya masih puasa. Itu menantu nyobain astor juga rasa rengginang itu astor. Udah kagak enak banget itu. Kan ya? Iya, mana ketupat tuh pada habis kemarin lebarannya kagak jadi besok. Itu tuh habis. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, tapi insya Allah tahun ini bareng semuanya tanggal 10 besok hari hari Rebo. Jadi kita ini sebenarnya mau ngomongin soal zakat. Cuman tadi ada pertanyaan soal fidyah. Emang belakangan nih saya juga sering dapat pertanyaan soal fidyah. Sebab ada fidyah yang mewajibkan nilainya tuh kegedean.
Jadi fidyah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah nih, pertama nih ukurannya, takarannya. Fidyah itu takarannya 1 mud. 1 mud nih segini nih. 1 raupan kedua tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 1 mud segini. Kalau biar gampangnya ngikutin zakat fitrah. Zakat fitrah itu ukurannya 4 mud. Zakat fitrah 4 mud. Fidyah 1 mud. Jadi fidyah itu 1/4-nya zakat fitrah. Kalau sekarang zakat fitrah, di sini berapa zakat fitrah? 45. Kalau 45 berarti 1/4-nya itu tuh fidyah tuh. Karena zakat fitrah itu 4 mud, fidyah itu 1/4 zakat fitrah. Jadi fidyah ini 1 mud, zakat fitrah 4 mud. Jadi kalau yang bikin zakat fitrah 50.000 berarti fidyahnya 12.000 sekian perak, kan begitu. Kalau yang zakat fitrahnya bikin 60.000 berarti fidyahnya 15.000 gitu. Ada yang nanya, Ustaz, itu di Basnas. Banyak nanya, kemarin juga banyak tuh nanya begitu. Ada Basnas tuh bikin fidyah 60.000. Tapi di Basnas sendiri zakat fitrah 60.000 juga. Basnas DKI zakat fitrah 60. Jadi fitrah sama fidyah sama zakat fitrah sama 60.000. Padahal takarannya yang namanya zakat fitrah itu 4 mud, fidyah itu 1 mud. Begitu. Mestinya kalau 60.000 zakat fitrah, maka yang namanya fidyah itu 15.000. Nah, tapi kenapa 60.000? Gitu, kemahalan itu. Ya kalau dia sehari kagak puasa, kalau puasanya 30 hari kagak puasa begitu. 60.000 kali 30 berapa coba? 1.800.000. Kagak jadi beli baju lebaran itu. Habis buat fidyah doang. Saya tahu nih kenapa jadi 60.000. Pertama kita salah ngartiin fidyah. Fidyah itu nih orang kita nih, hampir semua orang kita ngartiin fidyah itu ngasih makan orang miskin sehari 3 kali, ya salah itu. Yang namanya fidyah itu ngasih makan orang miskin 1 mud untuk setiap hari yang kagak puasa dianya begitu. Jadi dia kagak puasa 3 hari, ya 3 mud dia kasih. Jadi jangan diartiin ngasih makan orang miskin 3 sehari, enggak gitu. Jadi yang namanya fidyah itu 1/4 zakat fitrah. Zaman dulu tuh satu fidyah tuh 10.000. Sebabkan yang namanya 1 mud itu kalau dikonversi jadi liter kira-kira 0,68 liter. Itu konversinya Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu. 1 mud nih 0,68 liter. 0,68 liter dibuletin dah biar gampang ngitungnya, dibuletin jadi 1 liter. 1 liter kan zaman dulu 10.000 tuh. Dulu zaman sebelum Pilpres kan ya. Sebelum Gibran maju itu. Itu 10.000. Sekarang gara-gara dia maju kagak ada yang 10.000 lagi. Gitu. Pokoknya semua pada naik semuanya. Harga diri doang pada turun. Harga diri, iya orang aki-aki joget di pinggir jalan kagak malu-malu sekarang. Kan harga diri turun namanya itu. Sekarang 15.000 kan ya. Kita ambil contoh yang dulu 10.000. 10.000 tuh udah bener zakat fidyah tuh. Cuman kan di antara kita nih banyak orang yang ngajinya ogah. Iya, ngajinya ogah, sekali diperintah nanya mulu gitu. Mak saya, bapak saya udah gagak puasa Ustaz. Terus gimana ya? Fidyah begitu. Fidyah berapa Ustaz? 0,68 liter. Dibuletin aja Ustaz, daripada koma-komaan ribet deh, 1 liter dah sehari gitu. Sehari 1 liter, kalau diduitin boleh.
berarti seliter 10.000. Ya 10.000 gitu. Dia nanya lagi, emang fidyah apa Ustaz? Fidyah ngasih makan orang miskin. Dia nanya lagi, Ustaz 10.000 mah ngasih makan nasi doang itu kagak ada lauknya. Gitu. Ustadznya udah kepalang kesel, udah tambahin buat lauknya, beli lauk tambahin 10.000 gitu. Jadinya 20.000 gitu. Ustaz 20.000 memakan sekali doang, kan orang sehari makan 3 kali gitu. Yang normal kan ya, yang gak normal bisa 4 kali 5 kali gitu. Ya udah 20.000 kali 3 dah gitu. Akhirnya jadi 60.000. Ini nanya lagi, 60.000 mau belum ada airnya, sudah tambahin 5.000 dah buat air dah. 5 kali 3 15, jadi 60 tambah 15 75. Jadi dia tuh fidyah 75. Itu ngaji jarang, sekali diperintah nanya mulu tuh begitu jadi. Dan itu yang sekarang dipercaya sama banyak orang, fidyah sampai 60.000 sampai 75.000. Jadi fidyah itu 1/4-nya zakat fitrah. Dan dari awal terjemahinnya jangan ngasih makan orang miskin sehari, jangan. Fidyah itu memberi makan orang miskin ukurannya 1 mud untuk setiap hari yang dia tinggalin puasanya. Begitu terjemahnya tuh. Jadi jangan diterjemahin ngasih makan orang miskin sehari, bukan. Ngasih makan orang fakir dan miskin setiap hari yang dia tinggalin puasanya seukuran 1 mud ngasihnya, begitu. Kalau terjemahnya, kalau terjemahannya salah ya begitu, akhirnya 60.000. Jadi pikirannya 10.000 tuh 10.000 matang, padahal 10.000 tuh konversi dari beras 1 liter. Yang namanya fidyah sama zakat sama, ngasih makanan pokok. Ya kita beras, ngasih dah beras begitu. Jadi kalau mau dimatengin Ustaz, misalnya nih, saya punya orang tua udah kagak puasa, saya mau ngasih fidyah. Kalau matengin boleh gak? Tanya sama si miskin. Mak saya, bapak saya udah kagak puasa 30 hari. Ini saya mau ngasih fidyah. Mau saya kasih mateng apa kasih mentah aja? Syariat sih ngewajibinnya mentah, kagak ada kewajiban buat matengin. Ya kalau Pak Haji mau matengin, patengin dah. Nah, cuman kan kalau matengin sesuai ukuran. Ini 1 mud nih 1 liter nih, kalau mateng kan kagak bener-bener 1 porsi. Kan ya? 1 liter gini nih kalau mateng bisa kira-kira sampai berapa? 2 sampai 3 4 porsi. Nah, kalau ngasih mateng nasi itu kagak ada lauknya kan ngeloncong namanya gitu. Ngasih nasi doang gitu, diketawain sama miskin. Nah, maka daripada ngeribetin sendiri, udah kagak usah ngewajibin apa yang kagak diwajibin syariat. Syariat cuman ngewajibin ambil itu beras makanan pokok kasih ke miskin seukuran 1 mud untuk setiap hari yang ditinggalkan. Tuh itu ukurannya tuh fidyah tuh. Jadi apa namanya? Kalau zakat fitrahnya sekian, maka fidyahnya tuh 1/4-nya. Sebab fidyah itu 1 mud, zakat fitrah itu 4 mud begitu. Kapan kemudian zakat fidyah dibayar? Fidyah itu dibayar kagak kudu nunggu sampai Ramadan selesai. Tiap hari bayar fidyah boleh, sah. Jadi fidyah itu kan kewajiban yang timbul atas kewajiban yang kagak bisa dikerjain gitu. Jadi dia wajib bayar fidyah sebab ada kewajiban puasa yang kagak dikerjain. Kapan mulai kewajiban puasa? Wajib puasa tuh mulai setiap hari ba'da subuh. Waktu subuh kan, waktu subuh tuh waktu mulai puasa tuh. Datang waktu subuh mulai itu wajib puasa. Nah, orang tua kita nggak mampu lagi puasa, maka sejak hari itu wajib fidyah tuh 1 hari itu. Kalau hari ini belum bayar, besok datang subuh lagi 2 tuh wajib fidyahnya. Ini 2 hari belum bayar, besok datang lagi 3 gitu. Makanya kalau emang diterapel sampai sebulan tuh jadi rasanya gede. Yang paling enak emang tiap hari bayarnya.
Jadi saya dulu punya apa namanya nenek, kita manggil emak, emak Aji dulu kan ya. Jadi ada kan orang Betawi yang manggil neneknya emak tuh, kita manggil ibu tuh umi gitu, nenek emak begitu. Itu emak Aji tuh kagak puasa. Akhirnya setiap hari cucu-cucunya tuh setiap habis sholat subuh itu dijadwalin datang ke rumah emak Aji ngambil duit, ngambil beras fidyah, nanti diarahin sama Mak Haji nih bayar ke Mak Haji fulan gitu si miskin. Kadang emaknya juga ngikut gitu, ngikut sambil jalan pagi itu ngikut ngasih gitu. Itu yang dulu kita kerjain dulu waktu pada kita masih bujang tuh, cucu-cucunya tuh yang masih pada bujang waktu itu ada 3. Jadi tiap hari tuh 3 orang tuh gonta-ganti, saya, sepupu saya yang lain tuh begitu. Nah jadi beres Ramadan Mak Haji udah nggak punya utang sebab tiap hari fidyahnya udah dibayar gitu. Kalau kagak dibayar nunggu sampai Ramadan selesai ya bayar itu seukuran harinya itu 29 sampai 30 hari. Dan itu lebih enak sebab jatuhnya nih subuh jadi kagak tidur kan ya, sebab habis subuh kita jalan nyari orang apa namanya ke rumah si fakir. Yang kedua jadi silaturahmi gitu, jadi kenal kita sama apa namanya apalagi kan orang tua dulu tuh demen ngenalin anaknya cucunya ke orang lain kan ya gitu. Kemudian yang ketiga jadi bebas hutang, jadi kewajibannya udah selesai. Itu enaknya fidyah setiap hari, jadi kagak usah nunggu sampai Ramadan selesai atau nunggu sampai meninggal. Wah udah repot lagi tuh, udah nyampur sama duit warisan kan ya. Saudara yang jauh nanya, lu kenapa beliin beras buat fidyah? Kagak nanya-nanya gue, kan gue juga ahli waris. Ngomong dulu sama gue kan. Ya pokoknya begitulah. Jadi kewajiban fidyah tuh sudah ada wajibnya setiap ba'da subuh gitu. Bagaimana kemudian siapa orang yang bayar fidyah, yang kalau nggak puasa bayar fidyah? Yang kagak puasa bayar fidyah itu pertama orang tua uzur, orang tua renta. Sebenarnya yang namanya kewajiban ibadah badan tuh kalau kagak bisa dikerjain di waktunya, wajib dikerjain di luar waktunya, namanya qadha. Semuanya begitu. Sholat nih zohor kagak bisa sholat ketiduran, bangun asar kudu sholat zohor kan begitu. Zakat kagak apa, haji datang waktu wajibnya nggak bisa dikerjain, ya kerjain pokoknya tahun depan. Yang namanya ibadah badan kalau ditinggalin di waktunya itu kewajibannya geser di waktu yang lain jadinya qadha begitu. Nah cuman kalau orang tua ini kan yang namanya orang tua makin kesono bukan makin muda kan ya. Orang tua kesono makin tua, jadi nggak bisa diharapkan puasa. Karena tidak bisa diharapkan puasa, itu sebabnya tuh orang tidak bisa diharapkan puasa, maka gantinya bukan qadha, gantinya fidyah. Nah, orang tua renta tuh nggak mungkin diharapkan puasa, maka gantinya fidyah. Ini orang pertama yang wajib bayar fidyah. Dan orang tua ini mesti apa ya? Kalau soal kesehatan nih nggak mesti pakai umur gitu ya. Ada yang umur 80 tahun masih sehat. Saya ketemu dulu tahun kapan tuh? Saya sama kayak gini nih kajian i'tikaf nih. Ketemu sama jamaah, saya tanya, "Dari mana, Mas?" Saya lupa tuh dari mana gitu. Sendiri, katanya gitu. Enggak, Ustadz, berdua sama ibu saya gitu. Ibunya ditunjuk tuh ibu saya tuh. Ibunya saya tuh udah tua banget tuh, berapa tahun? Ibu saya 82 tahun kata dia gitu. 82 tahun. Masih puasa? Masih puasa. Full puasa begitu. Masih puasa full 82 tahun. Roma Irama aja kan sekarang 70 berapa? 78 kan ya tuh. Masih manggung itu dia, masih main gitar. Orang kalau manggung kan berdiri di atas panggung tuh 2 jam tuh, kagak turun-turun kan ya. Masih kuat Roma, puasa masih bisa. Cuman emang kalau nyanyi liriknya rada-rada lupa itu dia sekarang. Jadi kan kita hafal lagu-lagu Roma kan ya. Hafal, pas dia nyanyi rada-rada lupa itu.
Kan ya. Itu masih sehat. Cuman saya ketemu ada orang tua umur 60 tahun. Kerjaannya security. Itu udah gak bisa puasa. Nggak bisa puasa. Sebab salah makan dikit sakit. Tiap jam kudu minum obat begitu. Jadi udah nggak bisa puasa. Sulit untuk diharapkan puasa. Maka yang namanya orang tua uzur tuh tidak mesti ditandain make umur. Jadi pokoknya tergantung kesehatannya jam. Itu yang pertama nih, yang kagak puasa bayar fidyah. Orang tua yang sudah uzur, yang disebutkan oleh Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan orang-orang yang yutiqunahu itu artinya berat banget puasa, begitu itu namanya yutiqunahu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang berat banget puasa, fidyatun tu'amu miskin, ngasih fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama memasukkan kelompok kedua untuk orang-orang yang wajib bayar fidyah, yaitu orang yang punya penyakit dan tidak diharapkan sembuh. Tidak diharapkan sembuh itu maksudnya kata dokter nih susah sembuhnya, harus minum obat, umurnya masih 30, masih 20, masih 40, masih muda. Cuman kata dokter nih kudu minum obat per 4 jam misalnya. Terus nggak boleh kerjanya sampai sekian jam. Pokoknya keringetan dikit kudu dilap gitu. Ini keringetan yang ngocor, orangnya loyo juga nih gitu. Pokoknya keadaannya punya kerja bisa, makan dagang bisa biasa. Cuman ketergantungan sama obat. Ini kata dokter nih kagak boleh, pokoknya tiap 4 jam kudu minum obat. Kalau kagak minum obat bahaya nih. Warung orang diacak-acak ntar gitu. Kalau warungnya yang jagain orang Sunda, iya, tapi kalau yang jagainnya orang Madura, dia yang diacak-acak sama orang Madura gitu. Jadi pokoknya jangan sampai lewat minum obat. Nah, berarti kan nggak bisa nih. Orang ini tidak bisa diharapkan puasa, maka gantinya fidyah, gitu, gantinya fidyah. Apa ya contohnya ya? Saya sih sempat ketemu ada orang umuran kayak saya tuh waktu itu, jadi punya penyakit syaraf, kudu minum obat per 5 jam, gitu. Dulu bapaknya beli obat saya nganterin tuh. Itu beli obat selembar tuh isinya 8 apa? Selembar tuh obat 2.500.000. Obat tuh mahal banget itu. Gitu. Tahu gitu saya nganterinnya bawa mobil kan begitu. Saya nganterin bawa motor itu. Berarti kan duitnya banyak ini gitu. Gitu. Jadi dia katanya tuh pokoknya tiap berapa jam, waktu udah lama dulu tahun berapa, sekarang orangnya alhamdulillah udah sehat gitu. Nah sepanjang setahun itu sepanjang berapa tahun dia terapi itu kan nggak mungkin waktu itu dinilainya nih sulit untuk sembuh, maka nggak bisa berpuasa gitu, selalu ketergantungan itu yang kedua. Jadi orang yang wajib fidyah pertama orang tua uzur, yang kedua orang yang tidak diharapkan sembuh begitu. Kemudian yang ketiga adalah, kalau yang ketiga ini bukan ganti puasa tapi tambahan daripada kewajiban qodhonya, tambahannya fidyah, yaitu orang yang nunda qodho Ramadan sampai masuk Ramadan selanjutnya. Ada orang tahun 2023 nggak puasa 5 hari, dia nggak puasa nih misal 5 hari sebab dalam keadaan safar, musafir dia 5 hari. Beres Ramadan 2023 bulan Syawal punya waktu 5 hari dia nggak qodho. Beres bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dia nggak qodho lagi. Sampai bulan Dzulhijjah dia nggak qodho juga. Udah masuk bulan Sya'ban belum qodho. Sampai masuk Ramadan sekarang nih, Ramadan 2024. Maka setelah Ramadan ini dia wajib qodho 5 hari. 5 harinya ditambahin fidyah.
sesuai jumlahnya, berarti 5 fidyah gitu. Fidyahnya bukan ganti puasa, fidyahnya sebagai denda karena sudah masuk Ramadan selanjutnya. Dan penundaannya tanpa uzur. Kalau nundanya ada uzurnya boleh, nggak ada denda fidyah. Jadi dia nunda, kenapa nggak kodo-kodo? Saya masih sakit aja Ustaz. Sampai masuk Ramadan sakitnya baru sembuh. Berarti nggak bisa memang kodo. Berarti yang kayak gini dimaafkan. Jadi yang didenda itu orang yang nunda sampai masuk Ramadan selanjutnya, tapi dia menundanya tanpa uzur. Maka setelah Ramadan itu dia wajib kodok hari puasa yang ditinggalkan dulu plus ditambahin fidyah sesuai dengan jumlah harinya. Kalau udah 2 tahun kelewat Ramadan, fidyahnya nambah 2 gitu. Jadi 1 hari jadi 2 fidyah. Kalau 5 hari ya 5 kali 2 jadi 10 fidyah. Pokoknya per tahun masih di kodoknya masih nunda, nambah tuh, lewat setahun nambah 1, lewat setahun nambah 1 lagi begitu. Jadi ini makanya kesempatan waktu bisa puasa sunnah tuh ikut puasa sunnah begitu, Senin Kemis gitu, niatin buat kodok begitu, apalagi puasa Ayyamul Bid. Jadi rajin-rajin rajin-rajin puasa. Jadi rajin. Kalau kita punya rajin puasa sunnah tuh, kalau punya utang kayak gini nih enak, kita nggak punya beban. Tapi kalau kita nggak rajin puasa sunnah, ada kewajiban qada tuh rasanya berat banget hidup itu, gitu. Kan ya? Udah gue besok kudu kerja, mana kudu qada lagi, gitu. Pokoknya rasanya berat banget gitu. Soalnya kagak ada temennya, puasa qada kan kagak ada temennya. Kagak ada yang nemenin kiri kanan, orang makan di warteg kan kagak ada yang malu-malu kan nih. Jangan hari biasa, sekarang aja puasa Ramadan orang makan di warteg kagak malu gitu. Malah keluar warteg itu colokan giginya masih nempel gitu. Kagak malu sekarang. Iya, kita pengen tuh punya kayak di Aceh tuh punya polisi syariat kan ya. Tiap orang yang keluar warteg dipecut gitu kan, lumayan. Siang-siang laki-laki badan tegap kagak puasa kan begitu. Malah sekarang orang kagak puasa petantang petenteng tuh kagak demennya begitu. Kalau tibang kagak puasa ya udah kagak puasa. Ini kagak puasa petantang petenteng. Ngerokok depan umum, berasa udah jago banget begitu. Malaikat demen banget tuh, ntar lu rasain lu, ntar lu meninggal gitu. Malaikat ngincer tuh begitu tuh. Itu orang yang ketiga. Jadi yang pertama orang tua renta, yang kedua orang yang sakit tidak kunjung sembuh, yang ketiga yang wajib fidyah orang yang nunda sampai masuk Ramadan selanjutnya. Nah, yang keempat nih orang yang ibu hamil dan menyusui yang tidak puasa sebab khawatir sama bayinya saja. Kan kalau perempuan hamil sama menyusui ditanya tuh, "Po Haji kenapa gak puasa Po?" "Gue lagi hamil." "Emang kalau puasa kenapa?" Kata dokter, "Gue kagak boleh puasa. Badan gue ringkih." Tahu gak ringkih? Kena angin dikit diopname katanya gitu. Pokoknya badan gue ringkih. Ini gue kalau puasa ini badan gue. Dia yang dia khawatirin tuh bukan oroknya, yang dia khawatirin tuh dirinya. Kalau yang dia khawatirin dirinya, dia qada aja ntar gitu. Tapi kalau yang dia khawatirin bayinya saja, "Emang Po kenapa gak puasa? Gue lagi nyusuin orok gue." "Emang kalau puasa kenapa?" "Kalau gue puasa susunya kagak ada, orok gue jadi kagak punya makanan. Emang dia baru bisanya nyusu doang." Gitu. Jadi dia khawatir oroknya aja. Kalau dia khawatir terhadap oroknya saja, khawatir terhadap bayinya saja, maka kewajibannya qada juga, fidyah juga. Itu dibedain gitu. Kenapa dibedain antara khawatir terhadap dirinya atau terhadap bayinya saja? Sebab begini, ini kan kita wajib puasa nih. Maka untuk pindah dari kewajiban puasa kepada kewajiban fidyah atau kepada pembolehan tidak puasa, kudu make dalil, kalau bahasa kita kudu make syariat.
Sama kayak orang wudu, wajibnya wudu. Kalau kagak mau wudu pindah ke tayamum harus ada dalilnya juga. Jadi jangan gue lagi males pakai air, nggak boleh gitu. Harus punya alasan. Nah alasannya kan kagak boleh bikin-bikin, kudu make syariat. Nah yang disebutin oleh syariat itu cuma 3 orang dalam Al-Quran tuh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Orang sakit, orang safar qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang yang berat untuk puasa, orang tua sama orang sakit kagak sembuh-sembuh, fidyatun tu'amu miskin. Jadi yang disebutin Al-Qur'an cuma 3, orang sakit, orang safar qada, orang tua uzur fidyah. Maka kalau kita kagak puasa, kita mirip-miripin sama 3 orang ini. Miripnya kayak orang sakit berarti qada, miripnya kayak orang tua berarti fidyah. Nah orang ibu hamil menyusui khawatir sama dirinya mirip kayak orang sakit. Kan orang sakit kagak puasa khawatir badannya, berarti qada. Tapi kalau dia khawatir terhadap oroknya, ini kagak ada contohnya. Sebab orok kan bukan jiwanya, itu jiwa di luar jiwa dia. Zaman dulu ada budak-budak muslim yang kagak puasa sebab dia ngelayanin tuannya. Tuannya ini udah sepuh, udah uzur, kagak ada yang ngelayanin, dia doang yang ngelayanin. Kalau dia puasa dia kagak bisa gotong-gotong tuannya. Maka orang ini kagak puasa bukan karena dia, tapi karena jiwa orang lain, kan ya? Karena tuannya. Dan menjaga jiwa tuh boleh, alasan dia kagak puasa diterima, sebab menjaga jiwa bagian dari maqasidus syariah. Cuman buat gantinya kita kagak boleh nyari-nyari diri. Buat gantinya kudu nyari dari Al-Quran, dari Sunnah. Ada gak disebutin? Ibu hamil menyusui kan emang kagak disebutin. Al-Quran kagak nyebutin, hadis Nabi Muhammad juga kagak ada. Makanya ulama berselisih soal itu. Nah bagi ulama Syafi'i begitu. Orang yang puasa, orang yang kagak puasa khawatir sama badannya kayak orang sakit. Orang yang kagak puasa tapi tidak mungkin bisa diharapkan puasa di kemudian hari, berarti kayak orang tua bayar fidyah. Nah ibu hamil ini kagak puasa, cuman kagak puasanya khawatir sama oroknya. Berarti dia khawatir bukan terhadap jiwanya. Dia kagak mirip orang sakit. Gimana nih? Dibilang sakit, dia kagak khawatir sama badannya. Dibilang puasa, dia kagak puasa, kan gitu. Makanya untuk kehati-hatian orang ini diwajibkan 2. Pertama dia wajib qada sebab hari itu tidak puasa. Yang kedua dia wajib fidyah sebab dia mengkhawatirkan jiwa yang bukan jiwanya. Seperti orang-orang muslim yang tidak berpuasa untuk menjaga nyawa orang lain, gitu. Kan ya, nyawa orang lain. Kayak apa sih contohnya, apa ya? Ya kayak suster mungkin ya, kalau dia jagain pasien emang kagak ada lagi pasien yang lain begitu. Jadi kagak ada orang yang lain. Jadi itu ibu hamil. Tapi kalau dia khawatir sama badannya, sama oroknya juga, berarti dia ada badan yang dikhawatirin. Kalau dia khawatir sama badan, pokoknya ada badannya aja, berarti dia ke orang sakit qada aja begitu. Jadi ini memang kehati-hatiannya Imam Asy-Syafi'i dalam masalah perpindahan ibadah dari satu ibadah ke kewajiban yang lain, kagak boleh ngarang begitu. Maka yang paling bagus hati-hati, maka wajib qada, wajib fidyah. Kayak mazhab Syafi'i soal hewan 2 alam. Mazhab Syafi'i itu hewan 2 alam kan haram. Di darat hidup, di laut hidup. Hewan darat itu kan ketentuannya bagaimana? Hewan darat itu kalau mau dimakan kudu disembelih. Kalau ada hewan darat yang mati kagak makai disembelih, namanya apa? Bangkai. Bangkai suci apa najis? Najis. Hewan laut kalau mau dimakan kudu dipotong apa kagak? Kagak perlu, sebab hewan laut bangkainya suci. Ini ada hewan di laut hidup, di darat hidup. Dua-duanya sama-sama lama nih. Di darat lama, di laut juga lama. Kepiting misalnya. Kan ya. Kalau kita bilang hewan darat, potong, sembelih dulu. Cuman kepiting apa yang disembelih? Kan ya.
Nggak, dia makan hewan laut Ustaz. Tapi kan di darat hidup dia kan begitu. Kalau hewan laut kan bingung nih, statusnya bingung kita. Makanya hewan seperti itu diharamkan oleh mazhab Imam Syafi'i, haram. Sebab statusnya bingung. Kita bilang hewan darat kudu disembelih, tapi di laut hidup. Kita bilang hewan laut najisnya juga bangkainya juga suci, kagak najis, tapi kan dia di darat hidup. Gitu. Kan ya. Kalau ayam kan ketahuan tuh di darat doang hidupnya. Maka kalau kita mau makan kita sembelih lehernya. Kalau ada bingung juga. Maka diharamkan hewan dua alam. Hewan dua alam tuh kayak apa? Iya macam-macam. Pekatak kan ya, itu termasuk difda. Kemudian apa namanya? Iya. Itu tapi fatwa MUI itu terakhir halal itu. Fatwa MUI kepiting itu halal itu. Tapi kalau di kitab-kitab fikih mah haram itu dua alam. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana Ustaz kepiting? Haram gitu. Kalau ditraktir boleh dah halal gitu. Kalau ditraktir pakai fatwa MUI gitu. Tapi kalau duit sendiri ogah dah begitu. Duit sendiri mah haram gitu. Itu mirip-mirip begitu, ibu hamil menyusui yang kagak puasa tapi khawatir sama bayinya saja. Jadi dia tidak khawatir terhadap dirinya, maka tidak mirip seperti orang sakit. Begitu. Itu 4 orang yang wajib fidyah. Nih sebelum kita tutup, jam berapa sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 12. Jadi sebelum ditutup, kalau ada yang mau nanya silahkan. Jadi sebelum kita tutup, jadi kalau mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ada yang ingin bertanya pada Ustadz? Biasanya banyak nih kalau masalah bayar membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang membayar zakat dan juga fidyah. Di Basnas itu kan udah mengeluarkan 60.000 gitu. Jadi untuk kayak kita yang umum tuh nggak ngerti itu bagaimana, itu udah menyebar kemana-kemana gitu. Solusinya seperti apa? Terus yang kedua, kalau misalkan kita bayar zakat, boleh nggak pakai bahan makan yang selain beras, misalkan jagung ataupun gandum gitu. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kalau kita kagak tahu ini, pokoknya yang dibilang Basnas kita nurut aja. Ya nggak apa-apa. Cuman 60.000 itu. Kira-kira cukup gitu duit 60.000 kali 30 kan begitu, 30 hari. Jadi kalau emang mau ngikut Basnas ya nggak apa-apa. Maka kelebihan dari apa yang dibayarkan itu jatuhnya sedekah. Kita tuh kan koreksi kagak pengen, kita nih nggak pengen mewajibkan sesuatu yang kagak wajib. Nggak boleh begitu. Mewajibkan apa yang kagak wajib gitu. Ini iktikaf nih kan sunnah nih. Terus kita pahit-pahitin orang yang lu kagak iktikaf lu dosa lu gini. Nah, itu kan kagak boleh. Mewajibkan sesuatu yang kagak wajib. Wajibnya 1 mud. Kalau dibilang 60.000 berarti kan 1 mud lebih itu. Jatuhnya 4 mud itu. Berarti kalau kita ngewajibin 60.000, kita ngewajibin 3 mud yang kagak wajib tadinya tuh. Itu yang dikhawatirin sama kita nih, sama ulama-ulama yang yang pada nulis-nulis kitab begitu. Jadi kan artinya nih, pada ulama nulis kitab nih zakat sekian gitu. Kan orang mikir, orang mau berbagi napa hitung-hitungan sih kan begitu katanya. Orang mau napi. Ya lu hitung itu kagak ngitung terserah lu kan begitu.
Cuman kita nih punya kewajiban, kita dititipin sama Allah pemahaman atas Al-Quran dan Sunnah, kita benerin supaya jangan sampai ada kewajiban yang ada kewajiban yang kagak diwajibin, atau ada sesuatu yang kagak wajib malah kita wajibin gitu. Itu kita bilang gitu, saya dari awal Ramadan begitu emang bilang tuh fidyah itu. Sebab memang masalahnya dari dulu, daripada kita salah mengartikan fidyah itu ngasih makan orang miskin sehari. Tapi kalau ada yang mau bayar segitu ya silahkan, gak ada masalah. Bagi kami itu lebihnya sedekah. Bagi kami itu kelebihannya sedekah begitu. Apalagi selain beras. Jadi kalau memang di satu tempat itu ada makanan pokok yang berbeda-beda begitu, maka ini kata Imam Taqiyuddin Alis ini kitab Kifayatul Akhyar, kalau dalam satu tempat itu ada lebih dari satu jenis makanan pokok, maka tetap bayarnya pakai makanan pokok yang paling umum, yang paling banyak. Biar kita ada jagung, biar kita ada singkong kan ya. Kata siapa tuh capres mana tuh yang singkong bisa jadi makanan pokok katanya tuh gitu. Itu biarpun ada jenis berbeda, tapi singkong sama jagung tuh tidak bisa mengalahkan cakupan beras. Beras kan udah hampir semuanya. Jadi daripada jenis-jenis itu yang paling banyak beras, maka beras kita bayarnya gitu. Kecuali perbedaannya pada musim gitu. Ini kan kagak ada musim kita nih, ada yang emang jagung terus, ada yang ini. Kalau ada perbedaannya musim nih, kalau kita sih nggak ada. Negara yang musimnya ganti, kalau musim ini makanan pokoknya ini, kalau musim ini makanan pokoknya. Maka kalau berperbedaan makanan pokok bergantung pada musim, wajib bayarnya adalah makanan pokok di musim malam takbiran. Ini pas malam takbiran ini lagi musim apa? Nah itu yang wajib dibayar. Itu untuk negara-negara yang makanan pokoknya berbeda-beda sesuai dengan musim. Kalau kita kan enggak. Jadi kita musim apa juga tetap nasi. Musim hujan juga tetap nasi. Padahal musim hujan tuh kita sering mindok bakso di luar tuh gitu. Kan ya, pulang-pulang tetap nanya nasi gitu. Hujan nih di jalanan nih, kita nungguin hujan di pinggir jalan ada tukang bakso, makan kita bakso. Sambil nungguin hujan, bakso udah habis semangkok, minta lagi, nambahin dah baksonya aja kan gitu. Udah 2 mangkok tuh bakso, hujan udah reda, pulang ke rumah nanyain bini tetap nasi yang ditanyain tuh gitu. Nasi ada apa enggak nasi? Padahal udah 2 mangkok gitu bakso. Jadi kalau makanan pokoknya berbeda-beda, maka bayar yang paling aglab, yang paling banyak dikonsumsi. Sebab al-fuqara mutasyawwifatun ilaiha, katanya begitu. Yang namanya orang fakir tuh itu kecenderungannya makan makanan pokok yang kebanyakan gitu. Maka sebenarnya yang namanya zakat itu termasuk fidyah, ukuran berasnya tuh bukan beras yang kita makan, tapi beras rata-rata kebanyakan masyarakat. Sebab kalau kita makannya udah pakai beras merah, apa iya kita zakatnya pakai beras merah? Kan enggak. Orang miskin kan kagak, karena zakat tuh buat orang miskin bukan buat kita. Maka ukuran berasnya jangan pakai ukuran kita. Gitu. Itu juga kan yang sering ditanyain tuh. Saya sekeluarga makan pakai beras yang 15.000. Yang dulu sebelum Pilpres dia makan 15.000. Sekarang yang 25.000 harganya gitu. 20.000, 25.000. Kita gimana, Pak? Enggak, bayar pakai beras kebanyakan masyarakat. Umumnya aja. Yang umum di sini yang 14.000, yang 14.000 umum 15. Sebab memang zakat tuh dikembalikan kepada fakir, bukan buat kita. Gitu. Oke? Ada lagi? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana kalau yang
ibu hamil itu kan misalkan gimana ya? Jadi selama setahun gitu, tahun ini puasa ini dia hamil, nah tahun berikutnya hamil lagi gitu, kan belum bisa mengkodok gitu, jadi bisa gitu bisa berapa tahun, jadi gimana Pak Ustadz? Jadi fidyah saja atau tetap harus mengkodok setelah ya kalau anak-anaknya udah besar gitu Ya. atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selama orang itu masih bisa diharapkan puasa, maka qadha. Tahun depan belum bisa, Ustadz kan bakal nyusuin, ya berarti sampai tahun depan lagi. Ntar tahun depannya lagi wayanya qadha, dia hamil lagi begitu. Ntar tahun depan lagi gitu. Nyantai aja pokoknya. Jadi ibaratnya kalau dia meninggal, Ustadz, itu ada utang qadha yang belum beres. Utang itu dikatakan hutang kalau datang waktu wajibnya dia kagak bayar. Kan ketika hamil, beres hamil dia nyusuin, itu belum wajib bayar, kan nyusuin masih uzur. Gitu. Nyusuin itu masih uzur. Maka kalau dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dia tidak dikatakan meninggalkan utang puasa. Sebab wajib qadhanya belum datang. Wajib qadhanya ketika uzurnya udah hilang. Maka kalau udah hilang uzurnya masih belum qadha, kemudian meninggal dunia, itu namanya utang gitu. Artinya selama orang masih bisa diharapkan puasa, kewajibannya qadha. Tahun ini belum bisa, tahun depan belum bisa, terus gitu. Itu bisa dikumpulin bisa 3 tahun. Ya 3 tahun kan berarti 30 kali 3, nyantai aja, 30 kali 3 kan 90, 3 bulan. Gitu. Jadi tidak perlu ya kalau perlu lakinya nemenin gitu, jangan mau enaknya doang gitu. Lakinya nemenin puasa, lakinya puasa sunnah, puasa sunnah. Iya kan jadi orang yang tiap hari puasa. Emang tiap hari puasa boleh Ustaz? Kalau tiap hari puasa, kalau kata Imam Al-Ghazali boleh, tiap hari puasa. Yang kagak boleh tuh yang kalau puasa tiap hari membahayakan dirinya, tuh yang kagak boleh. Gitu. Kalau tiap hari puasa, itu ada salah seorang sahabat Nabi yang tiap hari puasa, saya lupa itu namanya. Itu salah satu alasan Imam Al-Ghazali. Jadi kan ulama berselisih soal orang yang puasa tiap hari. Kata Imam Al-Ghazali nggak apa-apa, malah itu kebaikan kalau tidak membahayakan gitu. Jadi sambil nemenin istrinya qadha dia puasa, kan enak tuh. Biaya dapur jadi hemat kan ya. Gitu. Biar bisa, coba 3 bulan dia nemenin puasa bininya, habis itu bisa beli mobil tuh gitu. Jadi selama punya harapan untuk puasa tidak ganti kewajibannya, tetap kewajibannya qadha begitu. Oke? Ada lagi? Termasuk ini satu lagi nih. Baik orang kita tuh sering bayar fidyah pas tahlilan malam ke-7. Gitu. Itu dibilang kagak sah, ya emang kagak sah. Sebab fidyah itu diberikan kepada fakir, gitu ya. Nah yang hadir tahlilan tuh kan nggak semuanya fakir miskin. Ada, apalagi kalau sohibul musibahnya mantan RW, gitu. Itu kan yang hadir dekel, dekot kan ya, LMK, lurah kadang hadir juga itu. Iya itu, sampai anggota dewan juga kadang hadir. Soalnya suara dia jadi dewan tuh dari RW itu dapatnya. Kan ya. Itu anggota dewan dekel hadir tahlilan tuh pada bawa mobil. Masa orang hadir tahlilan bawa mobil pulang bawa beras fidyah, itu kan malu jatuhnya. Kudunya malu begitu. Maka beras yang diberikan di malam tahlilan itu jatuhnya sedekah. Jadi nggak jadi, artinya kalau benar orang ini si mayit punya kewajiban fidyah, fidyahnya belum gugur itu, sebab ini jatuhnya sedekah. Maka yang bagus tuh fidyah langsung aja ngasih ke miskin, jadi nggak usah pas tahlilan. Kalau yang saya dapat ceritanya, dulu itu yang namanya fidyah itu diberikan kepada satu orang, si ustadz. Jadi ustadznya yang nerima.
Jadi semua fidyah yang ada tuh diterima sama ustadz. Jadi penerimanya satu doang, itu si ustadz. Lalu ustadz inilah kemudian bagi-bagi ke jamaah. Jadi dari sahibul musibah ke ustadz namanya fidyah, dari ustadz ke jamaah namanya sedekah, namanya hadiah gitu. Kalau seperti itu sah dengan catatan ustadznya miskin gitu. Kalau ustadznya ketahlilan bawa mobil kagak sah juga, itu bukan orang miskin. Ya kan? Ustadznya rumah 2 tingkat begitu. Motor NMAX ada 2. Begitu. Itu kan kagak disebut miskin. Zaman dulu kan begitu, ustadznya miskin. Maka ustadz yang nerima tuh, ustadz terima. Gitu, lalu ustadz dibagi-bagiin ke jamaah. Sah begitu. Jadi penerima fidyahnya ustadz. Karena ustadznya miskin. Tapi sekarang kan enggak. Ustadznya ya ada juga ustadz yang miskin begitu ya. Cuman apa namanya, kalau memang yang nerima itu bukan miskin nggak bisa. Jadi makanya fidyah itu kalau benar begitu ya, kalau benar punya kewajiban fidyah, bayar ke fakir miskin. Nyari fakir miskin kan gampang, tetangga kiri kanan lihat aja tuh. Yang butuh 10 tapi dia cuman bisa punya 7 doang, itu miskin. Ini butuhnya 10 nih, 1, 2, 3, sebulan dia butuh 10. Dia kerja sebulan hasilnya cuma bisa menghasilkan 7. Berarti kan 3 kebutuhannya kurang. Itu namanya miskin. Gitu. Kalau fakir butuhnya 10, 10-10-nya kagak ada begitu. Ada 1, 2 sekali-kali doang kan begitu. Tapi Ustaz, dia sih miskin, fakir. Rumahnya punya rumah sendiri kan gitu. Itu rumah kagak jadi ukuran apa dia miskin apa enggak. Jadi enggak jadi yang miskin tuh tidak bisa menutupi kebutuhannya. Biar rumahnya punya sendiri, soalnya rumah tuh dibungkus kan kagak jadi nasi itu rumah gitu. Iya kagak bisa. Tahu-tahu ujuk-ujuk gue punya rumah nih, dibungkus itu hebelnya tahu-tahu jadi beras kan kagak gitu. Nggak bisa dia menutupi kebutuhan dari tanahnya, nggak bisa. Maka itu nggak dihitung. Yang dihitung tuh punya gak? Nih sebulan butuh berapa nih, anak 3 istri 1. Ya kira-kira 4 juta 5 juta Ustaz. Kerja gak? Kerja. Sebulan berapa? Paling 2,5 juta. Berarti kan kurang, miskin tuh berarti. Gitu. Jadi nggak kudu nyari apa namanya, nggak usah jauh-jauh. Nyari tetangga kiri kanan yang emang apa namanya kira-kira kita lihat kurang mampu, jadi kita kasih. Fidyah sama zakat tuh mirip. Jadi pas kalau kita langsung ngasih ke fakir tuh kagak perlu ngomong-ngomong, nih gua zakat, nggak perlu, udah kasih aja. Yang jadi hitungan tuh niat kita nih. Jadi dari rumah pas misahin duit tuh, ini niatnya buat zakat tuh udah beres. Jadi sudah dihitung niat zakat ketika memisahkan uangnya atau misahin berasnya gitu. Jadi nggak usah ngomong apa, ini ya saya kasih zakat fitrah saya ya lillahi ta'ala, nggak usah, kasih aja langsung gitu. Nah, ini apa namanya zakat fitrah lupa, ingat-ingat pas sudah apa namanya udah Idul Fitri, kan zakat fitrah waktunya sampai maghrib hari Idul Fitri hari pertama tuh. Ba'da sholat Idul Fitri ketemu miskin langsung aja kasih, dalam hati niat sebagai zakat fitrah. Oke? Sudah ya? Insya Allah. Udah kan? Iya katanya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan kita kekuatan fisik, mental dan juga materi, agar semua cita-cita baik yang kita impikan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.